Seiring dengan beredarnya berita bohong, benarkah Mamuju dan Majene akan kembali dilanda gempa dalam waktu dekat ini? Kita tanyakan kepada Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Bu Dwi Korita, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sofi, Ibu di sini. Ibu, bolehkah langsung kami diberi klarifikasi? Benarkah ada informasi yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa akan ada gempa susulan di Sulawesi Barat dengan magnitudo yang lebih besar? Perlu kami sampaikan bahwa kami menyampaikan potensi kejadian gempa susulan masih dapat terjadi dengan kekuatan yang lebih kecil atau kurang lebih sama dengan gempa yang sudah terjadi kemarin. Namun hal itu tidak perlu menjadikan kepanikan, dan saya di sini bersama masyarakat Mamuju juga tinggal di Mamuju. Yang penting kalau kita berada di tempat yang jauh dari bangunan yang mudah roboh, apabila ada goyangan gempa, itu insya Allah sudah aman. Saat ini saya berada di dalam gedung, karena insya Allah gedungnya belum rusak, sehingga kami tidur juga di sini. Namun kalau nanti kami digoyang gempa, kami pun akan segera keluar menuju tempat yang lapang, di depan jauh dari bangunan. Artinya kami pun juga di sini juga tahu akan ada gempa susulan, tapi tidak perlu menjadi panik, hanya waspada, demikian. Jadi potensi gempa susulan memang masih ada, tetapi bahwa beredar kabar akan ada gempa yang luar biasa besar, bahkan lebih besar daripada gempa Palu, itu bohong ya Bu ya, itu hoax ya Bu ya? Ya, benar hoax. Nah, kalau kemudian ada dari hoax yang beredar ini kemudian muncul imbauan di tengah masyarakat sendiri untuk keluar dari Mamuju. Betulkah harus demikian? Ibu tadi sudah bilang bahwa Ibu berada di Mamuju dan kondisinya sampai sejauh ini aman-aman saja. Tapi bagaimana dengan warga yang mungkin karena ketakutan memilih keluar dari Mamuju? Ya, justru kami berada di sini tujuan utamanya adalah menenangkan warga. Jadi kami dengan tim untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang sedang mengungsi agar selama mereka berada di tempat yang tidak mudah roboh itu aman. Kalau merasa tidak yakin bangunannya segera keluar dari rumah, bukan keluar dari Mamuju. Ya. Jadi bukan keluar dari Mamuju, tetapi keluar dari bangunan yang mudah roboh atau menjauhi lereng yang mudah longsor, dan berupaya apabila ada goyangan gempa jangan berada di pantai. Jauhilah pantai kalau ada goyangan gempa. Nah, kalau kemudian ada potensi bahwa masih akan ada gempa susulan, apakah artinya memang warga masih belum dalam kondisi yang 100% aman, harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada, begitu? Benar sekali. Jadi masih perlu waspada karena kami memperhitungkan dalam waktu 1 minggu ini paling tidak, atau bisa juga beberapa minggu ini kami terus memonitor gempa-gempa susulan masih ada, tapi semoga saja semakin berkurang. Demikian. Nah, kalau secara umum Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat, itu kerawanan gempanya seperti apa sih Bu? Ini kan beberapa tahun terakhir ini kan sudah ada beberapa gempa di Sulawesi. Di wilayah Mamuju dan Majene tahun 1984 bahkan juga ada gempa yang cukup besar begitu. Seberapa rawan sebenarnya area saat ini Ibu berada di Mamuju dan juga Majene terhadap kerawanan gempa bumi, Bu?
Ya, jadi tidak hanya Mamuju dan Majene, di wilayah Sulawesi, baik Sulawesi Utara, Tengah, Barat, terutama Utara, Tengah, Barat, dan termasuk juga Sulawesi Selatan dan Tenggara, ini level berikutnya, memang relatif rawan terhadap kejadian gempa bumi, karena Pulau Sulawesi yang bentuknya unik seperti huruf K, itu bisa terjadi seperti itu akibat dari dampak tumbukan lempeng, yaitu lempeng dari Samudra Pasifik menumbuk ke lempeng Asia. Artinya proses tumbukan lempeng ini masih berjalan dan di situ sudah terbentuk patahan-patahan yang sewaktu-waktu bisa bergeser, bergerak. Ya. Namun sekali lagi, selama bangunan rumah kita cukup kuat terhadap gempa, mengikuti standar bangunan tahan gempa, insya Allah aman, tapi juga harus siap untuk segera menyelamatkan diri. Bila merasakan goyangan gempa, siapkan jalur evakuasi keluar dari rumah sesegera mungkin. Siapkan sebelum gempa tempat yang aman jauh dari rumah, dari robohnya bangunan. Oke, Bu Dwi Korita, yang kami tahu Anda hari ini datang ke Mamuju bersama rombongan Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Artinya tadi Pak Basuki juga sudah menyatakan kalau kemudian Basarnas sudah memberi lampu hijau, proses rekonstruksi akan dimulai. Ini jadi penting karena tadi Ibu bilang bahwa memang di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat, rawan gempa. Apakah koordinasi yang secara kontinu akan dilakukan oleh BMKG dan juga Kementerian PUPR supaya proses rekonstruksinya, pembangunan ulang nanti juga memikirkan risiko-risiko ini sehingga kalau di masa mendatang ada gempa lagi bisa diminimalisasi korbannya, Ibu? Benar sekali, kami selalu melakukan koordinasi sebelum, bahkan ini sejak Oktober kami sudah mengantisipasi ada multi bencana. Sehingga sudah melakukan koordinasi, khususnya untuk gempa bumi, kami akan sedang melakukan pemetaan makrozonasi. Mikrozonasi. Yaitu untuk mengetahui zona-zona atau tanah mana yang getarannya akan kuat, lebih kuat dari sekitarnya apabila terguncang gempa bumi. Sehingga zona tersebut perlu diantisipasi sedapat mungkin dihindarkan dari bangunan-bangunan yang vital dan strategis, yang banyak mendatangkan orang, atau diperkuat dengan standar bangunan tahan gempa. Ya, oke, ini jadi kunci yang penting. Jadi karena tujuan koordinasi adalah untuk itu. Oke, ini jadi kunci penting karena bagaimanapun wilayah Indonesia semuanya rawan bencana, spesifik di Sulawesi rawan gempa. Ini yang harus jadi perhatian supaya nantinya rekonstruksi benar-benar bisa berjalan dengan mempertimbangkan risiko ini supaya ketika ada kejadian lagi risikonya bisa diminimalisasi. Bu Dwi Korita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat terus, ada di Mamuju. Kami dengar sampai hari Rabu di sana ya Bu ya. Terima kasih. Insya Allah demikian. Tapi tim kami masih terus selama beberapa minggu. Oke, paling tidak ini membuktikan bahwa saat ini Mamuju aman, warga tidak perlu panik. Dan selalu cek and recheck ketika menerima berita yang bombastis karena siapa tahu itu bisa jadi hoax. Bu Dwi Korita, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Ibu.